Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Nah, saya izin memakai kacamata. Oke, buat baca firman Tuhan supaya kelihatan. Dan langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu bahwa 2025 kelas menengah akan menghilang. Karena ekspor dan bisnis-bisnis pajak naik. Semua pajak naik. Akan kehantam seperti pinjol, terus judo, dan juga hal-hal lain yang negatif. Karena kelas menengah ini ke bawah akan hilang. Nah, untuk kalian kelas menengah ke bawah yang menengah ini, hati-hatilah dan waspadalah. Kalian tahu harus menghindari hal-hal yang negatif itu, seperti pinjol, judo, dan juga hal-hal yang lain tentunya. Nah, mungkin langsung saja kita ke video ya. Biasa membacakan satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Firmannya ada di Mazmur 62 ayat 1 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari dialah keselamatanku. Dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Kita doa ya. Aku Ya, mohon betul. kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, Pak Daud mungkin dalam momen Natal, Pak Daud mau ucapin Natal, ada pesan-pesan Natal juga untuk teman-teman, untuk rekan jemaat yang ada di Ngopi Haleluya. Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru, dan kita percaya Tuhan menyertai memberkati. Amin. Amin. Thomas, Ya, Pak Daud. ini pandangan saya untuk tahun depan. Pandangan Pak Daud untuk masuk tahun 2025 ya, Pak Daud ya. Analisa. Analisa Pak Daud ya. Kemarin calon gubernur yang meleset hanya satu, DKI, betul? DKI betul. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, tepat. Tepat. Namanya analisa bisa keliru. Ya, asumsi penilaian Pak Daud, pandangan Pak Daud kan. Ya. Kenapa DKI bisa meleset? Karena Anies mendukung Pramono Anung. Iya. Iya. Langsung peta politik berubah. Iya. Nah, Tapi katanya sekarang Pak, katanya ini lagi di sidang MK untuk digugat Pak. Bagaimana menurut Pak Dotoni Pak? kita belum tahu, Thomas. Yang penting Belum tahu kita ya. undangan kita untuk ekonomi tahun depan. Menurut Pak Dotoni gimana Pak gambaran Pak Daud tentang ekonomi tahun 2025 Pak Daud? Saat ini daya beli masyarakat menengah ke bawah itu turun. Turun. Apakah karena resesi atau karena pengaruh dunia global Pak Amerika? Ada banyak berapa faktor yang perlu Thomas tahu. Pertama, Siapa corona. Corona, virus corona Pak Daud ya. Karena corona itu banyak menengah ke bawah, mau tidak mau hidup dari tabungan. Oh, kalau orang atas itu investasi ya Pak ya. Kalau menengah ke bawah apa? Tabungan. Kedua, Tabungan, bisnis online. bisnis online Tetapi atau tradisional ya. ya, tetapi kondisinya menengah ke bawah itu berat waktu corona. Ya. Kedua, kehantam perang Ukraina, Malaysia, Ukraina, kehantam Malaysia, Rusia. Ukraina, Rusia. Ya, bukan Malaysia loh. Bukan Malaysia ya, bukan. Ya. Rusia. Ya. Rusia Pak Daud. Ya, siap. Jadi Ukraina dengan apa? Rusia. Kehantam ya Pak Daud ya. Israel dengan Ukraina. Ini Gaza, betul? Gaza. Ya. Ada lagi, betul? Betul Pak Daud. Nah,
Ketiga, kehantam lagi, pinjol. Itu Indonesia, Pak. Indonesia kehantam apa? Menengah ke Pinjol. bawah, kenapa? Pinjol. Pinjol, Pak. Karena kan diiming-iming dengan luar biasa. Dapat SMS, kamu akan mendapatkan sekian puluh juta, cicilan sekian, kan Pak? Nah, saya itu kehantam lagi. Keempat, judi online. Yes. Jadi menengah ke bawah itu uangnya banyak tergerus di situ. Terus ya tabungan habis, pinjol, Corona, pinjol, perang Rusia perang Ukraina Rusia, dan Israel. dan Israel. Nah, terusan ada lagi Thomas. Donald Trump, Iya, Pak Daud. presiden yang terpilih Amerika, nanti akan Ya. menggunakan tarif impor yang tinggi, terutama produk Cina. Wah, Itu, jadi perang harga impor makin tinggi ya Pak Daud ya? nah, perang tarif namanya, tarif pajak itu kalau Pajak. Cina ditarifin 60%. Wow, luar biasa ya tantangannya Pak Daud ya. Sedangkan ada lagi yang Asia itu terkena tarif impor 20%. Wah, Berapa Thomas? Asia 20%, untuk Cina 60%, Pak. Dan kalau Asia yang 0% hanya Vietnam karena bloknya Amerika. Oh, ya. Apa Thomas? Vietnam 0% karena masuk bloknya Amerika, Asia 20%, kalau Cina 60% karena persekutuan dengan Cina kan Amerika. Karena terutama Indonesia ini adalah non-blok. Dan blok. Sedangkan Vietnam itu blok barat. Blok Barat, ya, di bawah Amerika Pak Daud ya. Berarti tarif impor Indonesia yang masuk, jadi kalau Indonesia ekspor ke Amerika, Amerika akan ngasih tarif impor kira-kira berapa? 60, kalau ke Asia 20%, kalau ke Cina 60%, kalau untuk Vietnam 0%, Pak. Nah, kalau untuk Indonesia 20%. Karena Nah. non-blok Pak Daud. kira-kira seperti itu Ini analisa asumsi saya. pada Tony ya. Ini analisa menurut pada Tony secara ekonomi Pak Daud ya. Karena Donald Trump kan akan memperkuat ekonomi Amerika dalam dulu. Betul. Betul Pak Dengan Daud. mengenakan tarif impor yang tinggi. Yang Supaya tinggi. produksi dia, industri dia dalam negeri hidup. Siapa? Nah, jelas Mas? Jelas Pak Daud. Jadi apa yang terjadi? Nanti barang-barang Cina banyak masuk Asia, terutama Indonesia. Indonesia kebanjiran Pak Daud ya. Barang impor. Impor dari Jadi Cina. kalau Indonesia ekspor ke Amerika, analisa saya bisa kena tarif 20%. Ya. Tapi kalau ke Cina ke Amerika 60%. Vietnam 0%. 0%. Karena bloknya Amerika. Betul Pak Daud. Makanya akan terjadi apa? Otomatis Vietnam maju industrinya. Yes. Amin. Karena pangsa pasar di dunia itu adalah Amerika. Amerika. Apakah Donald Trump jadi presiden akan menjadi macannya Amerika Pak Daud? Yang jelas dengan Donald Trump terpilih ini, untuk Asia itu terpengaruh sekali. Ini analisa saya. Jadi Betul, nanti Pak Daud. dia jadi presiden, terpilih, dilantik, tarif impor itu tinggi. Siap Pak Daud. Apa Mas? Betul Pak. Jadi kalau Indonesia impor ke Amerika 20%, Cina 6%, Bukan, makanya nanti salah. Cina. Thomas salah ngomong. Oh, maaf Pak Daud. Salah ngomong.
Indonesia ekspor ke Amerika Ekspor kena Amerika tarif 20%. 20%. Kalau Cina ekspor Amerika 60%, maka nanti Indonesia akan kebanjiran impor dari Cina. Cina. Siap. Dan itu akan berbahaya kalau sampai pemerintah tidak bisa mengendalikan impor Wah, itu. betul Pak Jarod. Tapi dengar Pak, ini gosip tahun depan pajak naik Pak. Gimana Pak Daud? Saya beritahu, Hah? jadi untuk menggerakkan ekonomi itu ada satu jalan, Thomas. Untuk penggerak ekonomi ada satu jalan Pak. Untuk menggerakkan ekonomi seluruh Indonesia, untuk Ada satu kalangan jalan. bawah, menengah ke bawah, itu ada caranya, Thomas. Apa caranya Pak Daud? Menurut Pak Daud punya analisa? Yaitu dengan menggunakan makan gratis itu. Makan gratis bergizi. Apa Pak hubungannya Pak? Untuk menaikkan pergerakan ekonomi kok makan gratis Pak? Pertama, logistik. Logistik. Kedua, bahan baku. Bahan baku ya, bahan baku Pak Daud ya. Saya itu satgas, tukang-tukang masak, koki, terusan distribusi, semua gerak kan. Oh, jadi ini membantu untuk ada gairah ekonomi menengah ke bawah untuk bisa naik Pak Daud ya. Menengah ke bawah untuk bergerak ekonomi. Untuk bergerak ekonominya. Iya, Pak Daud. Untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ya. Berarti pemikiran yang bagus juga Pak Daud ya untuk presiden kita yang baru ini Pak Daud ya. Karena gimana mau menggerakkan ekonomi kalau tidak ada duit. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Nah, karena menengah ke bawah daya belinya turun karena uangnya sudah banyak tergerus. Tergerus. Faktor corona, faktor pinjol, judi online, Ukraina dan Rusia, Israel dengan Gaza. Nah, otomatis masih ada lagi yang berat untuk tahun depan, Thomas. Apa Pak Daud yang berat lagi Pak untuk tahun depan? Nah, Donald Trump jadi presiden, tarif impornya tinggi. Emang itu apa Pak? Itu cara Amerika mau menaikkan pendapatan atau ada niat untuk menjadi macan lagi Pak? Amerika Pak. Yang jelas Donald Trump mengendalikan ekonomi Amerika. Supaya kembali lagi pemimpin dunia Pak Daud ya. Untuk memperkuat fondasi ekonomi Amerika. Wah. Jadi tahun depan itu daya beli berat, pajak juga diperketat. Nah, ketiga, kalangan menengah ke bawah uangnya tergerus. Oh. Nah, untuk menggerakkan ekonomi, langkah Pak Presiden itu benar. Dengan makan gratis bergizi itu otomatis menggerakkan ekonomi bawah. Itu satu-satunya jalan yang terbaik. Ya. Betul? Betul Pak Daud. Oke. Gimana Pak Daud? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati. Saya boleh ulang Pak Daud supaya jemaat mungkin ada yang baru bergabung. Tahun depan ini akan ada berat dalam hal ekonomi untuk menengah ke bawah karena faktor nanti banyak faktor. Terus bagaimana Pak untuk solusi bagi yang menengah ke bawah Pak untuk supaya bisa eksis kuat dalam menghadapi badai itu Pak? Ya, pertama yang menengah ke bawah, pertama jangan tertarik utang bank atau KPR, yaitu bertahan apa adanya. Oke, jadi saya ulangi, yang menengah bawah harus bertahan, jangan utang KPR atau utang bank, hidup apa adanya sudah Tuhan kasih Pak Daud ya. Kedua adalah gitu. Kedua, mengoptimalkan sumber daya alam. Manfaatkan sumber daya alam, siapa Daud? Yaitu apa? Bercocok tanam, berkebun. Bercocok tanam dan berkebun. Ya. Ketiga. Ada lagi Pak Daud? Yang ketiga? Yang ketiga yaitu hindari investasi yang
ingin cepat kaya, ingin cepat untung. Hindari investasi yang bodong, yang nggak punya, yang cepat untung atau yang tidak jelas Pak Daud ya. Itu pasti banyak tahun depan. Dan yang keempat Depan. adalah gitu, Mas. Apa Pak Daud? Yang keempat itu yaitu apa, Thomas? Apa Pak Daud? Berdoa. Berdoa ya. Berdoa Pak Daud ya. Oke. Siap. 5 pertanyaan sekarang kita akan memulai. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari channel saya ini, yaitu Kristen Coach Kreatif, dibagikan oleh hamba yaitu Pastor Pendeta Daud Tony. Nah, dia memberitahu bahwa kelas menengah itu akan menghilang. Juga saya ucapkan terima kasih tentunya yang sudah mendukung Coach Kreatif. Subscribe, like, share. Kalian yang ingin menabur, silahkan dibuka untuk menabur. Tidak apa, saat ini cuma doang. Oke. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan satu yang tadi ada di Mazmur 2 ayat 1 yang berbunyi, dekat Allah saja aku tenang, dan dari dialah keselamatanku. Sedia setenang Tuhan, sukses. Pamit, shalom, and God bless you. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.